Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Evina Fadia Arifah ingin memberikan contoh pengibasan dari BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih BIMTEK seri AKM ini. Nah, jadi BIMTEK seri AKM ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama orientasi, yang kedua BIMTEK, yang ketiga pengibasannya. Jadi untuk orientasi itu penjelasan terlebih dahulu mengenai apa sih seri AKM ini, tujuannya apa, mengapa kita perlu mengadakan AKM. Nah, jadi pada tahap orientasi ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan, serta alur dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, dari adanya asesmen kompetensi minimum ini diharapkan semakin berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, kemudian adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional dan guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional, sehingga dengan adanya persoalan ini pemerintah mengharapkan kita bisa menerapkan dan menghadapi asesmen kompetensi minimum. Nah, apa sih pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang sudah terjadi selama ini, melainkan peningkatan mutu sistem pendidikan yang keberhasilannya difokuskan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta didik. Jadi di era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial mengenai tantangan di abad 21. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mengukur kompetensi tersebut? Nah, di sini yang sering menimbulkan pemahaman yang berbeda. Ya, jadi dengan menggunakan asesmen nasional, kita bisa mengukur dan mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang sudah terjadi selama ini melalui ujian nasional, tapi dengan adanya asesmen nasional, ini juga memotret hasil belajar secara sosial emosional siswa, termasuk dalam bersikap, dalam keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Nah, karena asesmen ini merangkum serangkaian kecakapan hidup di abad 21, maka karakter pelajar Pancasila yang akan dicapai atau yang diharapkan dicapai yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika yang global. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, digambarkan dari peta ini. Jadi pelajar yang menganut asas Pancasila itu mempunyai kebhinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi ini. Ini orientasi mengenai asesmen nasional. Jadi keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu
keterikatannya digambarkan melalui bagan ini atau skema ini. Jadi, kompetensi siswa di mana siswa mempunyai kecakapan hidup abad 21 dan profil belajar Pancasila. Kemudian diukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang kedua, kita akan menjalani BIMTEK atau bimbingan teknis. Nah, program ini sangat efektif. Yang pertama, mengikuti instruksi pembelajaran yang teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Jadi, BIMTEK ini tidak terlalu mengikat kita dalam mengerjakannya. Kita diberikan waktu dan pengerjaan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi tetap ditentukan target pencapaiannya. Konsep asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar ataupun menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi, informasi-informasi tersebut diperoleh melalui 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang mana mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa atau peserta didik. Yang kedua, melalui survei karakter, yang mana mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter dari siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seperti itu. Jadi ada 3 tahapan atau 3 instrumen yang digunakan untuk asesmen nasional. Tujuan dan manfaat dari asesmen nasional digambarkan melalui 3 nilai ini, yaitu untuk menghasilkan informasi guna memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Jadi ini lebih mengukur ke mutu pendidikan siswa. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Maka dari itu, hasil dari asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat. Jadi bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwasanya hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional ini tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, jadi perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional itu dinilai dari beberapa patokan ya. Di sini kriteria pembandingnya ada tujuan pelaksanaan. Jadi kalau ujian nasional dulu mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Tapi dengan adanya asesmen nasional kali ini itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi mutu dari sekolah tersebut. Kemudian dari sisi jenjang penilaiannya cukup meluas, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar maupun menengah. Kemudian level siswa yang bisa mengikuti. Kalau ujian nasional hanya pada tahap terakhir, tapi untuk asesmen nasional ini
sebelum menginjak tahap terakhir, itu di kelas 5, di kelas 8, di kelas 11. Ada subjek siswa, model soalnya, kemudian sasaran penilaiannya, metode penilaian, kemudian asesmen nasional ini bukan merupakan pengganti ujian nasional, tapi lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan. Jadi bukan hanya secara kognitif, tapi juga secara karakter dan iklim belajar. Ini yang diharapkan dari adanya asesmen nasional. Nah, kemudian berikut saya contohkan langkah untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Nah, untuk dapat mengikuti BIMTEK seri AKM ini atau asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu bisa mengakses halaman ini, masuk ke webnya gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu silahkan milih yang seri asesmen kompetensi minimum. Atau mungkin bisa saya mulai dari awal ya. Seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, ada berbagai macam program belajar yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, di sini kita bisa memilih untuk seri AKM. Nah, untuk seri AKM, klik selengkapnya. Di sini ada berbagai petunjuk mengenai apa itu program guru belajar sampai dengan seperti yang saya jelaskan tadi di orientasi. Kemudian untuk mendaftar bisa klik mulai belajar. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke SIM GTK-nya Bapak Ibu. Jadi karena ini tadi saya sudah login, saya langsung diarahkan ke akun saya. Jika Bapak Ibu belum login, Bapak Ibu bisa menginputkan akun SIM PKB-nya Bapak Ibu. Seperti ini kemudian password-nya Bapak Ibu. Nah, setelah itu milih kembali untuk asesmen kompetensi. Seperti ini tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengikuti pelatihan, di sini akan tampil. Nah, karena saya kemarin sudah mengikuti BIMTEK ini, maka tampilannya udah 100%. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti, bisa cek sertifikatnya di sini. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya contohkan. Kurang dan lebihnya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.